malam, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita bertemu dalam acara Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara yang diselenggarakan oleh Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia. Perkenalkan, saya Rukati, anggota Pergabi dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sahabat Dhamma di seluruh Nusantara, pada malam hari ini kita akan berbincang Dhamma dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Saya yakin sahabat Dhamma semuanya pasti tidak asing dengan beliau. Beliau adalah guru agama Buddha di wilayah DKI Jakarta. Kemudian beliau adalah seorang Romo Pandita. Beliau juga adalah penulis buku. Beliau juga adalah pencipta pantun inspiratif yang setiap hari dikirimkan ke kita. Dan juga penggagas ide untuk pelaksanaan puja bakti online pagi dan sore hari. Mungkin di antara sahabat Dhamma sudah pernah mengikuti puja bakti online yang diselenggarakan oleh beliau. Selamat malam Bapak Pujimin. Selamat Namo Buddhaya malam, Pak. Namo Buddhaya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Selalu semangat. Mantap. Pada malam hari ini kita akan berbincang Dhamma dalam rangka menyambut Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era yang akan diselenggarakan oleh Pergabi pada tanggal 27 Mei 2022. Sebelumnya, mohon Bapak bersedia memperkenalkan diri kepada seluruh sahabat Dhamma pemirsa Bima Nusantara. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Rukati atas kesempatan untuk bisa mengisi kegiatan yang sangat baik sekali untuk perkembangan namanya Dharma buat kalangan guru-guru dan juga para pelajar. Perkenalkan, nama saya Pujimin, ya, nama upasaka, nama Wisudi, nama panditanya adalah Upasaka Pandita Pemanyano. Kemudian saya saat ini berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Jakarta Barat dan sudah bekerja dari tahun 93 ya sampai sekarang. Jadi mungkin sekitar 30 tahun ya. Oke, Bapak luar biasa, 30 tahun berkarya dalam agama Buddha. Nah, pasti ada suka duka yang telah Bapak alami selama ini. Juga pasti ada pengalaman inspiratif yang mungkin bisa diceritakan sehingga bisa menjadi satu inspirasi bagi kita semua yang ada di dalam acara Bima Nusantara ini. Ya, saya mengawali karir menjadi guru agama Buddha dari 92 ya. Lulus 92, kebetulan saya bersyukur menjadi orang yang beruntung. Karena itu jadi brand saya, Puji Mujur. Selalu ada kata-kata mujur itu. Lulus kan tahun 92 bulan Juli ya. Bulan Agustus kita ke Jakarta, kuliah di Nalanda. Bulan September ada lowongan pekerjaan, pembukaan CPNS, saya masuk, daftar, ya, untung-untungan gitu, begitu daftar ternyata diterima, ya, begitu diterima bulan Desember kita ada di lantik, tanggal 1 Januari sudah jadi guru. Nah, menjadi lucu juga atau lagi-lagi luck, keberuntungan, sudah bekerja 1,5 bulan ya, dari Januari sampai Juni itu apa keberuntungan atau bukan ini. Jadi begitu masuk ke sekolahnya, sama kepala sekolahnya, nanti saja ya Pak, bulan Juni Bapak ngajarnya supaya gampang katanya. Karena Ngambil ini tahun sudah ajaran baru. kelas. Iya, tunggu tahun ajaran baru gitu. Akhirnya saya ya udah ngikutin dari Januari sampai Juni saya digaji tidak bekerja. Nah, itu dari sisi karma baik yang tadi keberuntungan. Artinya bukan kemauan saya ya, itu kebijakan kepala sekolah yang memang saya ya harus taati gitu ya.
karena tidak diberi job apa-apa oleh kepala sekolah saya, tidak disuruh masuk, tidak dikasih kerjaan apapun, ya udah, akhirnya tetap kuliah ya sampai 1 Juni. Dan sampai sekarang saya jadi orang yang banyak beruntungnya, begitu lulus langsung bisa PNS gitu ya, dan banyak peruntungan yang lain termasuk jadi kepala sekolah juga begitu mudah sepertinya, terus beberapa kali menjadi dosen juga di sekolah sekolah-sekolah yang katanya susah gitu di BINUS gitu, orang katanya masuk BINUS susah, begitu saya masuk ke sana kok ya lolos juga gitu. Banyak hal yang membuat saya penuh keberuntungan. Dan itu yang juga saya pertanyakan dari sini, saya ungkap apa ya sebabnya penuh keberuntungan gitu. Nah ini jadi materi saya juga nanti gitu. Iya, Bapak. Kemudian Bapak untuk sekarang ini Bapak menjadi salah satu kepala sekolah yang notabene kita bilang umat Buddha itu sangat minoritas gitu ya Pak ya. Menjadi kepala sekolah itu beragama Buddha pasti di lingkungan sesama kepala sekolah lah. Mungkin hanya ada 1 atau 2 kepala sekolah yang beragama Buddha. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, ini juga cerita yang unik ya menjadi kepala sekolah. Jadi dalam sejarah di DKI Jakarta itu kepala sekolah kalau bukan dari guru kelas kemudian ataupun dari golongan agama tertentu susah gitu ya. Tetapi giliran saya ya lagi-lagi keberuntungan juga ya, karma baik, saya begitu mudah dan memang termasuk saya membongkar ya pertama kali di DKI Jakarta sebagai kepala sekolah yang dari agama Buddha, dari guru agama Buddha pertama kali. Ya, perdana nih ya Pak. Ya, perdana membongkar semacam ya semacam selama ini rumor atau apalah ya yang sepertinya kok susah gitu ya. Karena memang saya pertama mungkin masuknya lewat jalur prestasi. Saya adalah peraih guru prestasi DKI Jakarta, sehingga ketika mungkin ya ada yang ingin, saya nggak tahu ya apakah yang ingin menggagalkannya, nggak ada yang berani karena memang itu dari jalur prestasi, jalur prestasi bukan dari jalur karir biasa gitu, sehingga memang jalurnya ke sana. Jadi nggak mudah. Nah, sejak saat saya jadi kepala sekolah, mulai ke sini, teman-teman saya mulai banyak masuk kepala sekolah, dan sampai sekarang sudah banyak guru agama Buddha yang di DKI Jakarta jadi kepala sekolah. Gitu. Nah, kemudian Pak, untuk setelah menjadi kepala sekolah, Bapak memimpin sebuah sekolah dan tentu saja ini adalah sekolah umum gitu. Dengan kepala sekolah beragama Buddha, apakah ada kendala dalam memimpin sekolahan itu sendiri, memanajemen sekolahan itu sendiri, Pak? Secara teknis nggak ada ya, karena memang saya bekerja secara profesional ya. Ya tadi berdasarkan prestasi yang saya lakukan, artinya orang lain tahu sejauh mana kualitas saya, kinerja saya terhadap sekolah, sehingga saya dipercaya menjadi kepala sekolah. Jadi dalam pergaulan sosial ataupun hal-hal sosial secara umum welcome ya. Saya juga berbahagia teman-teman tidak ada yang mempermasalahkan ya. Oh, agama Buddha, justru mereka begitu bangga, begitu terbuka, sehingga warnanya menjadi lebih indah ya. Ketika kegiatan ABC itu menjadi lebih meriah karena dengan adanya agama Buddha. Dan saya ya tentu ya berbangga juga teman-teman begitu menyambut dengan welcome ya, dengan sangat baik. Itu Bu Rukati. Ya, terima kasih Pak Bujimin. Sahabat Dhamma yang ada di seluruh Nusantara, dari kisah Pak Bujimin tadi kita bisa perhatikan bahwa prestasi akan membawa suatu keberhasilan dalam hidup kita. Jadi mari kita bersama-sama berlomba dalam prestasi dan tentu saja dibarengi, didampingi dengan pribadi yang mulia.
Nah, kemudian Bapak, mengenai gagasan dan ide Bapak dalam menciptakan pantun yang setiap hari saya baca setiap pagi, Terima kemudian kasih. gagasan tentang melaksanakan puja bakti online pagi dan sore, dan pada akhirnya diadopsi oleh banyak umat Buddha, banyak majelis juga yang mengadopsi ide Bapak ini. Itu bagaimana ceritanya Bapak bisa punya ide yang luar biasa seperti itu, Pak? Ya, yang pertama terkait dengan puja bakti pagi sore, saya sebenarnya sederhana saja. Sebagai seorang pandita, saya punya kode etik yang harus saya jaga. Salah satu kode etik yang mesti dijaga adalah seorang pandita punya kewajiban untuk membaca parita pagi dan sore. Itu salah satu kode etik di Majelis Budayana, di Pandita Budayana punya salah satu kode etiknya itu. Kode etiknya jumlahnya semua ada 320 ya. Wow. Seperti kayak Winaya Biku gitu. Iya. Jadi salah satunya itu, nah saya berpikir, lah daripada saya membaca parita untuk diri sendiri, kalau begitu lebih baik saya baca parita untuk orang lain juga. Di samping saya juga mendapatkan manfaatnya, orang lain juga mendapat manfaatnya. Maka saya mencetuskan kegiatan itu. Dan ternyata banyak gayung bersambut ya, banyak energi yang karma yang bersatu dari seluruh tanah air itu ya, pelan-pelan ya, ada yang silih berganti, ada yang tetap begitu. Sampai sekarang terus gayung bersambut, artinya energi karma baik dimanapun ternyata ketemu begitu. Jadi sesederhana itu Bro Kati, hanya ingin berbagi kebajikan dengan orang lain dan juga kepada para leluhur, dan juga menghibur, memberi penguatan terhadap mereka yang sakit. Itu saja, sesederhana itu sebenarnya. Ya, tapi luar biasa Bapak, karena setiap pagi itu jam 4:30 pagi setahu saya ya, kalau mulai puja bakti pagi. Sementara 4:30 pagi itu waktunya orang tuh tidur lagi lelap-lelapnya, istilahnya gitu. Tetapi sahabat Dhamma semuanya rela gitu, bersedia gitu bangun pagi untuk mengikuti puja bakti ini. Itu satu hal yang sangat luar biasa, yang merupakan satu itu tadi mungkin energi dari karma baik yang telah ditimbulkan menjadi bersatu. Kemudian Bapak, satu lagi Pak, untuk menciptakan pantun-pantun nih Pak, setiap hari selalu aja ada gitu ide untuk membuat pantun, merangkai suatu kalimat yang indah, merangkai satu kalimat yang sangat bermakna. Ya, terkait pantun, saya juga heran dengan diri saya sendiri ya. Tadinya saya termasuk orang yang nggak suka dengan pantun. Kalau ada orang yang baca pantun, saya kelihatannya begitu antipati gitu ya. Tapi pada titik tertentu, saya pada awal tahun 2019 itu bulan Februari atau Maret gitu ya, saya tergerak tangan untuk nulis pantun, mengungkapkan rasa hati begitu ya, dengan bagaimana kalau saya mengisi media sosial dengan sesuatu yang bermakna. Saya melihat di media sosial itu banyak berita-berita yang justru mengotori pembaca, mengotori pemirsa gitu ya, bacaan-bacaan yang mengundang negativitas gitu, merangsang negativitas. Saya juga bisa berperan di sana untuk sesuatu yang positif, saya pikir begitu. Saya bisanya apa? Tadinya ya memang nggak bisa pantun, tapi begitu nulis ada, oh ya ternyata mengalir begitu saja Bu Kati. Akhirnya ya udah 1116 pantun ya Pak sudah ya. Iya, seperti itu. Ya, itu kalau dibukukan sudah dapat berapa banyak buku itu Bapak? Ya, sebagian sudah saya tulis dalam sebuah buku, cuman sudah saya terjemahkan maksud daripada syair pantun itu ya. Yang sebagian juga sudah saya buat videonya per pantun itu maksudnya apa. Tapi memang belum selesai semua, jadi lumayan menyita waktu juga untuk bisa menerjemahkan apa sih isi pesan pantun ini gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Sahabat Dhamma di seluruh Nusantara,
Demikian perkenalan kita dengan Bapak Pujimin dengan segudang karya yang luar biasa. Nah, Bapak, sebentar lagi kita akan merayakan Waisak 2566 Buddhistera. Pergabi akan menyelenggarakan Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara pada tanggal 27 Mei 2022. Nah, pada tema kali ini mengenai pribadi yang berharga. Menurut Bapak, apa sih makna Waisak kalau dinilai dari pribadi yang berharga ini, Pak? Baik, ini topik ini mengundang saya juga kepada perenungan kepada diri sendiri ya. Bahwasanya gimana sih kalau di dalam Anguttara Nikaya itu kan ada 4 hal yang dicita-citakan oleh manusia ya, ingin menjadi kaya kan gitu ya, ingin menjadi kedudukan sosial yang tinggi gitu, ingin punya ya mati masuk surga kan gitu ya, panjang umur kan gitu. Terus itu yang wajar. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya akar pangkalnya di mana sih gitu ya. Seperti yang sekarang saya lihat ke dalam, oh ya semua dari sisi kedudukan sosial, pekerjaan itu saya sudah dapat semua nih. Apa ya sebenarnya yang membuat itu semua? Nah tadi saya bilang mujur-mujur, apa yang mendasari mujur ya? Ternyata ketika saya gali, salah satu yang saya yakini ya, yang membuat karma baik itu muncul, membuahkan tadi ya, ada yang memperoleh pekerjaan otomatis berhubungan dengan penghasilan kan begitu ya, kesehatan ya, dan yang 4 cita-cita itu ada 2 hal yang menjadi sebab utama menurut saya, yaitu dimilikinya etika dan integritas. Ya. Dan etika dan integritas ini diterjemahkan dalam bahasa yang luas itu menjadi pribadi yang berharga. Artinya orang bisa berharga kalau di dalam hidupnya itu memegang teguh etika dan integritas. Nah, itu modal utama. Dan ini ternyata ya adalah pesan bapak saya yang selalu saya pegang. Jadi orang itu ya bahasa sederhana bapak saya itu jujur. Nah, jujur ini saya terjemahkan secara lebih terinci, yang dimaksud bapak saya yaitu memegang etika dan integritas supaya menjadi pribadi yang berharga. Dimanapun kalau kita berada, apabila kita memegang 2 ini akan diterima. Ya, karena ini kebutuhan dasar setiap orang. Dan ternyata betul ya tadi, menjadi kepala sekolah dengan beragam macam-macam gitu ya, bisa berprestasi dan sebagainya karena dipegang ini ya. Di samping memang ada keterampilan atau penunjang yang lain, tapi yang mendasar tanpa ini rasanya akan sulit. Dan kenapa saya bersyukur kok jadi mujur banget hidup saya bersyukur mungkin ya sampai saat ini saya masih bisa menjaga 2 hal ini ya, etika dan integritas. Makanya tadi seperti disampaikan Guru Kartik, kok bisa pagi-pagi, dan itu saya sekarang sudah punya kebiasaan baru, ini nggak heran ya, artinya ketika saya mencetuskan ide pagi dan sore itu baca parita, terutama pagi, saya harus menjaga diri saya, menjaga integritas saya untuk hal itu bisa terjadi. Gimana caranya? Akhirnya saya memang ya waktu itu sudah punya kebiasaan baru bermeditasi ya. Jadi saya bangun jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 4 itu saya meditasi. Pertama meditasi jalan ya selama setengah jam, 1,5 jam, jadi jam setengah 3 sampai jam 4 itu saya meditasi duduk. Ya meditasi cinta kasih. Nah setelah itu baru saya kirim-kirim pantun. Ya, dan setelah meditasi juga itu juga ada inspirasi gitu ya, yang membuat saya mudah nulis pantun, dan isi pantunnya itu sesuatu yang memang yang saya yakini positif
saya ketika baca, oh ya ini bagus, sudah saya share begitu. Jadi meditasi yang saya lakukan yang tiap pagi itu, meskipun memang saya sendiri meditasi apakah sudah hebat, ternyata belum juga. Artinya saya merasakan ketika duduk diam bisa, sudah bisa sampai 2 jam kan, istilahnya 1,5 jam itu 2 jam duduk diam sudah bisa. Tapi pikiran untuk diam itu di sini, luar biasa sulit sekali. Sampai sekarang saya masih naik turun di dalam menjaga pikiran supaya tetap stabil, tenang, atau tetap stabil dalam keadaan tertentu gitu ya. Itu sulitnya minta ampun. Dan disitulah ternyata berhubungan dengan tadi etika dan integritas. Ketika kita menjaga etika dan integritas tadi, dibutuhkan kontrol batin yang luar biasa, terutama ketika kita mendapat respon-respon negatif, baik dari yang dibaca, baik yang didengar, itu sulitnya minta ampun. Kenapa kita sering keceplosan, ya tidak bisa mengendalikan diri, karena memang batinnya itu kita tidak terlatih untuk bisa mengendalikan diri. Nah, dengan meditasi tadi biasa memerhatikan gerak-gerik batin berhubungan dengan indria, itu bisa terkontrol. Itu kira-kira. Ya, berarti ya Pak ya, dasar supaya kita memiliki etika dan integritas adalah meditasi. Bisa Salah dikatakan seperti itu ya Pak. Ya, menguatkan ke sana. Iya, satu lagi Bapak, begini Pak, generasi muda Buddhis sekarang ini rawan ya Pak ya. Kita dalam arti rawan maksudnya itu rawan dari segi keyakinan, rawan dari segi yang lain-lain. Nah, menurut Bapak bagaimana cara supaya kita semua sebagai generasi muda Buddhis ini selalu kokoh dan teguh dalam keyakinan Buddha Dhamma ini Pak? Ya, lagi-lagi berhubungan dengan etika dan integritas. Seseorang menjadi lemah ketika dia memang tidak percaya diri. Ketika dia tidak percaya diri karena memang dia belum menemukan kualitas dirinya apa sih, ya. Sesuatu yang berharga dalam dirinya itu apa sih gitu. Sehingga dia tidak bisa menunjukkan tidak bisa mengeksplorasi diri gitu. Sehingga ketika berjumpa dengan orang lain malu mengatakan bahwa dia beragama Buddha. Betul. Malu mengatakan, malah justru udah inferior duluan. Nah, itu yang repot di situ. Tapi ketika kita sudah bisa mengeksplorasi diri dan mengeksplorasi diri yang didasari oleh etika dan integritas, pasti sesuatu yang baik. Orang yang memegang etika dan integritas, kalau dia bisa mengeksplorasi diri, pasti dia dibatasi oleh itu semua. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang negatif gitu. Nah, sesuatu yang positif itu disukai atau dibutuhkan oleh semua orang. Entah mau mendapatkan pacar, entah mau mendapatkan karir, semua awalnya dari situ. Jadi sila, kalau dalam bahasa Buddhis itu ya, sila itu benar-benar harus dijaga, harus didukung ya oleh kebajikan yang lain, mengembangkan kebajikan dengan kemurahan hati, didukung oleh bawana meditasi. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha memegang sila, ya, mengembangkan dana, ya, pengemurahan hati dijaga, bawananya, hatinya dijaga, otomatis dia akan menjadi pribadi yang berharga, otomatis dia bisa mengeksplorasi diri, bisa percaya diri, apapun nggak jadi masalah. Kalau kita bisa mengeksplorasi diri, kita menunjukkan sesuatu yang berharga di depan orang lain akan simpati, akan istilahnya tanda kutip mengikuti kita, bukan kita mengikuti orang, gitu. Itu yang membuat kita menjadi bisa diterima, bisa tidak gampang terpengaruh oleh godaan yang lain, karena memang dia sudah menemukan dirinya ya yang berharga, dirinya menjadi orang yang sangat berharga. Jadi Anda akan ibarat uang ya, uang itu bisa makin tinggi nilainya, dia akan bisa masuk kemana saja. Kita sebagai orang
semakin berharga nilai diri kita, ya, maka kita akan diterima bisa masuk kemanapun. Jangankan masalah jodoh, misalnya jodoh rezeki, itu sudah otomatis mengalir dengan sendirinya. Gitu. Begitu ya, sahabat Dhamma, bahwa kita harus memperkokoh keyakinan kita, keteguhan kita dalam Triratna dengan cara menggali potensi diri, menjaga etika dan integritas. Nah, yang terakhir, Bapak, sebentar lagi kita merayakan Waisak. Bagaimana menurut Bapak makna Waisak untuk kali ini? Saya terinspirasi oleh guru Buddha, ya, bahwasanya hidup memang bermasalah. Karena itu beliau berjuang bagaimana cara menjalani hidup dengan baik. Ya, bahwa lahir, tua, sakit, mati menjadi masalah besar bagi Siddhartha. Ya, dan kenyataannya memang kita sudah mengalami itu. Dan beliau berjuang untuk menemukan bagaimana bisa menjalani hidup yang benar. Akhirnya beliau menemukannya dan menjadi Buddha. Dan pengetahuan yang beliau miliki tidak untuk dirinya, ya, beliau membagikannya sampai 45 tahun, ya, artinya siapapun bisa menjadi sesuatu yang berharga seperti Buddha, ya, apabila dia memperjuangkannya. Jadi lagi-lagi kembali ke situ. Sang Buddha menjadi sesuatu yang sangat berharga, kenapa? Karena dia menempa dirinya, setelah dia menempa diri bisa berhasil mencapai meraih cita-cita, dia tidak untuk dirinya sendiri oleh beliau bagikan ke semua orang, sesuatu yang berharga itu, akhirnya orang-orang yang mengikuti pun bisa mencapainya. Jadi topik tadi menjadi pribadi yang berharga juga berhubungan dengan Waisak, ya. Siddhartha, Buddha, akhirnya parinibbana menjadi orang yang sangat berharga, menjadi permata, ya, bagi kita semuanya, karena memang tadi perjuangan yang luar biasa tadi, ya, menjadikan dirinya punya potensi dan diaplikasikan dan dibagikan pada orang lain untuk menolong orang lain. Hidup kita juga seperti itu. Di samping kita menolong diri sendiri, kita juga menolong makhluk lain. Itu makna Waisak buat saya, Ibu. Ya, terima kasih Pak Pujimin. Sahabat Dhamma di seluruh Nusantara, kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bincangkan hari ini, yang pertama adalah tentang 4 hal yang ingin dicapai oleh manusia pada umumnya, yaitu orang itu ingin menjadi kaya, panjang umur, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, dan meninggal kemudian masuk ke alam surga. Nah, kemudian Pak Pujimin tadi sudah menjelaskan bahwa untuk mencapai hal tersebut sebenarnya hanya ada 2 cara, yaitu kita memiliki etika dan integritas. Orang bisa berharga kalau di dalam hidupnya memegang etika dan integritas. Kemudian mengenai makna Waisak telah dijelaskan oleh Bapak Pujimin tadi, namun saya bisa mengambil kesimpulan sedikit bahwa makna Waisak menurut Pak Pujimin adalah transformasi diri. Jadi menjadi diri yang berharga, menjadi diri yang lebih baik. Begitu kira-kira ya Bapak Pujimin ya. Tepat sekali. Ya, terima kasih Bapak Pujimin pada acara Bincang Dhamma kali ini. Tapi sebelum kita akhiri, mohon Bapak bersedia memberikan close statement untuk malam hari ini. Baik, closing statement saya berupa pantun. Akar kulit buah durian, bangkitkan gairah, stimulasi darah. Good habit, teguh pendirian, datangkan berkah, atasi musibah. Demikian, terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Pujimin. Sahabat Dhamma di seluruh Nusantara, luar biasa pada Bincang Dhamma malam hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dari channel YouTube Humas Pergabi ini, dan kita akan bertemu kembali pada acara Bima Nusantara di besok malam di jam yang sama.
Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia.